Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa ya. Wahid isnan salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam jumpa kembali dengan Ustazah Vivi. Baik, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kalian siap? Kompetensi dasarnya menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Tujuannya yaitu dengan membaca teks non-fiksi, siswa dapat menjelaskan urutan peristiwa berdasarkan teks non-fiksi dengan benar. Dan dengan membaca teks non-fiksi, siswa dapat mengklasifikasikan jenis peristiwa dalam bacaan dengan benar. Anak soleh-solehah, materi pembelajaran kali ini kita awali dengan identifikasi isi dan urutan peristiwa. Sebelumnya kita lihat kembali tentang teks fiksi dan non-fiksi ya. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita rekaan atau hayalan pengarang. Sedangkan teks non-fiksi, teks yang disajikan berdasarkan fakta atau kenyataan. Ciri-ciri teks fiksi yaitu berisi rekaan dan bersifat menghibur. Contohnya dongeng, fabel, mite, sage, cerpen, novel, dan drama. Nah, mungkin anak-anak pernah ya membaca teks fiksi sampai menangis terseduh-seduh atau tertawa terbahak-bahak. Iya betul, karena sifatnya menghibur tadi. Gitu ya. Kemudian ciri-ciri teks non-fiksi ya, ini bedanya yaitu merupakan fakta atau kenyataan dan tujuannya menambah wawasan atau informasi. Contohnya yaitu berita dan artikel. Baik, anak soleh-solehah, tadi kita sudah belajar tentang isi teks ya, non-fiksi dan fiksi. Menurut kalian mengapa ya penting kita belajar tentang isi teks? Iya betul, karena isi teks itu berkaitan dengan tema atau pokok pembicaraan. Dan mengetahui isi, kita tentunya bisa mengetahui urutan peristiwa yang berkaitan dengan alur atau rangkaian cerita dalam teks tersebut. Nah, tentunya untuk mengetahui isi tersebut diawali dengan membaca. Ya, karena tantangan di pembelajaran bahasa Indonesia tentunya membaca. Harus rajin-rajin membaca ya. Baik, kita langsung ke langkah mengurutkan peristiwa pada teks fiksi ya. Nah, yang langkah pertama yaitu membaca teks bacaan dari awal sampai selesai. Kemudian yang kedua memberi tanda pada peristiwa penting dalam teks. Nah, yang terakhir mengurutkan peristiwa penting dalam teks. Nah, bagaimana aplikasinya? Perhatikan contoh berikut ini ya. Langkah pertama, membaca teks bacaan. Nah, silakan dibaca teksnya dari awal sampai selesai dengan seksama. Langkah kedua yaitu memberi tanda pada peristiwa penting dalam teks. Ya, seperti contoh berikut ini ya. Kita anggap 1, 2, 3, dan 4. Dari masing-masing peristiwa penting tersebut, maka kita ringkas menjadi sebuah ide pokok. Langkah ketiga yaitu mengurutkan peristiwa penting dalam teks. Nah, anak-anak perhatikan peristiwa pertama pada paragraf 1 yaitu bercerita tentang pengertian siklus air. Peristiwa kedua yaitu tentang proses presipitasi dan pengembunan. Peristiwa 3 yaitu proses penguapan air sungai, danau, laut, dan tumbuhan. Kemudian peristiwa 4 berisi tentang turun hujan dan persebaran air. Alhamdulillah, kita sama-sama sudah belajar tentang urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Semoga bermanfaat ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.